Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriana dari kelompok 5 selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu M. Tatang PJ, Muhammad Dimas Al-Isro, Wawan Sutiawan, Amir, Miftahul Zana, dan Agisna. Materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Pengertian komunikasi pemasaran itu sendiri adalah kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi orang banyak dengan harapan tercapainya tujuan perusahaan, yakni peningkatan pendapatan. Pentingnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi perusahaan karena tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati dan penuh perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi pemasaran. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi tersebut. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Jadi, dalam pemasaran ini, komunikasi merupakan salah satu bagian yang penting, di mana dengan adanya komunikasi, perusahaan akan tahu bagaimana cara mempromosikan produk dengan baik, mempresentasikan produk, ataupun memasarkan produk dengan baik kepada konsumen luar, agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. C. Peran komunikasi pemasaran. 1. Membentuk ekuitas merek. Komunikasi pemasaran membentuk ekuitas merek dari sebuah produk ataupun jasa dengan menggunakan bauran komunikasi serta kerangka-kerang dasar komunikasi. 2. Memilih media komunikasi. Peran komunikasi pemasaran sebagai untuk memilih media komunikasi sebagai alat menyampaikan pesan juga sangatlah penting. Contohnya adalah memilih iklan. Sebuah untuk media pemasaran akan memberikan dampak positif bagi sebuah produk ataupun jasa yang dipasarkan. 3. Menjadikan produk diterima dengan baik. Peran komunikasi pemasaran yang dilakukan dengan baik juga akan mengakibatkan sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebuah produk atau jasa akan terlihat diterima dengan baik ketika produk atau jasa tersebut dimintai oleh seluruh lapisan masyarakat, diterima untuk menjadi sebuah sponsor acara atau kegiatan dan sebagainya. 4. Alat penyambung perusahaan. Komunikasi pemasaran juga memiliki peran sebagai penyambung suara dan keinginan perusahaan dengan tujuan membangun hubungan baik dengan konsumen. Setiap perusahaan yang mengeluarkan sebuah produk atau jasa haruslah menggunakan komunikasi pemasaran yang baik demi terciptanya hubungan jual beli yang baik juga. Yang kelima adalah kesadaran. Peran komunikasi pemasaran yang kelima adalah untuk mengingatkan kesadaran kepada masyarakat selaku konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya saja, ketika memasarkan sebuah produk sabun mandi, jika sebagian besar konsumen belum sadar apa fungsi dari kegunaan dari produk tersebut, maka komunikasi pemasaran akan meningkatkan kesadaran konsumen bahwa sebuah sabun mandi itu perlu digunakan setiap kali seseorang sedang mandi karena akan membersihkan seluruh tubuh serta menghilangkan kuman. D. Mengembangkan komunikasi efektif. 1. Membentuk keselarasan dalam komunikasi, yaitu suatu pembicaraan akan menjadi sia-sia apabila tidak terdapat keselarasan di antara orang-orang yang melakukannya. Sebab tujuan dari komunikasi yang baik yaitu agar dapat membuat suatu hubungan bisa menjadi lebih erat, bukan justru malah membuat kecekcokan. 2. Mendengarkan dengan penuh ekspresi, yaitu skill dalam berkomunikasi memang memiliki tujuan dalam menyampaikan atau saling bertukar informasi, meskipun pada saat pembicaraan tersebut berisi dengan kritikan. Cobalah dengan memberi reaksi yang positif seperti anggukan kepala ataupun senyuman. Dengan bergerak dan ekspresi tubuh yang positif, maka tentunya akan mampu membuat orang yang memberikan kritikan tersebut merasa lebih dihargai. Ketiga, memastikan pembicaraan jelas dan tidak asal lompat. Pada umumnya setiap pembicaraan tentu memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan solusi. Suatu pembicaraan yang efektif harus tahu akan kemana arahnya. Jangan sampai membuat orang lain merasa terdapat keganjalan ataupun bingung.
dengan apa yang dibicarakan. Maka dari itu berbicaralah dengan membahas tema-tema yang lebih relevan, terutama apabila Anda baru mengenal orang tersebut, agar pembicaraan yang dilakukan tidak terasa menggantung. Event kepercayaan sponsorship. Event sponsorship adalah suatu bagian dari strategi komunikasi bisnis yang sangat berguna untuk membangun dan juga meningkatkan tingkat masyarakat pada brand perusahaannya. Tujuan akhirnya juga tidak beda jauh dengan brand sponsorship, yaitu untuk meningkatkan minat pembelian produk masyarakat. Selain itu, pihak perusahaan juga akan bisa terlihat beda dengan kompetitor lainnya, karena sudah memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Selanjutnya, viral marketing. Viral marketing adalah strategi promosi untuk membuat iklan yang viral, tersebar lebih cepat dalam waktu singkat layaknya virus. Yang membuat sedikit berbeda dari strategi lainnya ialah viral marketing mengandalkan audiens untuk menjadi promotornya. Merekalah yang secara rela menyebarkan ke orang lain. Biasanya ini juga dikaitkan dengan istilah word of mouth atau dari mulut ke mulut. Hasilnya pun lebih efektif untuk menunjang brand awareness. Bahkan bisa berujung ke hal yang lebih menguntungkan lagi, yaitu sales. Dikarenakan penyebarannya yang mudah dan cepat, media sosial seringkali menjadi media utama untuk melakukan strategi ini. Namun sebelum banyak media offline lainnya yang bisa dimanfaatkan, seperti billboard, majalah, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, boost marketing. Istilah dari boost marketing sendiri ada yang menyebutnya sebagai grassroots marketing, guerrilla marketing, sentimental marketing, atau word of mouth. Dari berbagai istilah tersebut memang memiliki maksud dan inti yang sama, yaitu usaha dalam menciptakan kondisi agar layanan produk perusahaan atau apapun yang akan Anda launchingkan dapat menjadi bahan perbincangan dari banyak orang. Selanjutnya yang H, komunikasi pemasaran melalui internet. Komunikasi pemasaran melalui internet, disebut juga dengan internet marketing, adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Kata dalam pemasaran ini berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan cyber. Internet telah memberikan banyak manfaat untuk pemasaran. Salah satunya adalah biaya yang lebih rendah dan memiliki kemampuan lebih besar untuk mendistribusikan informasi dan media ke khalayak ramai. Yang I, faktor-faktor dalam menentukan pembaruan komunikasi pemasaran. Yang pertama, jenis pasar produk. Pemasar konsumen cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklan lebih banyak. Pemasar bisnis menghabiskan lebih banyak untuk penjual personal dengan barang kompleks, mahal, dan beresiko, dan dalam pasar dengan penjualan lebih sedikit. Yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Pembentukan kesadaran lebih dipengaruhi oleh iklan dan publisitas. Pemahaman pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Keyakinan pelanggan lebih dipengaruhi oleh penjual personal. Menutup penjualan lebih dipengaruhi oleh penjual personal dan promosi penjualan. Ketiga, tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, lebih efektif melalui iklan, acara, pengalaman, serta publisitas. Dalam tahap pertumbuhan, lebih efektif melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Sedangkan dalam tahap kedewasaan, lebih efektif melalui iklan, acara, pengalaman, serta penjualan personal. Dan dalam tahapan penurunan, lebih efektif melalui promosi penjualan. Jadi, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun individu untuk mencapai target pasarannya melalui berbagai jenis komunikasi yang dilakukan. Dan setiap komunikasi pemasaran yang terintegrasi harus mempunyai 3 prinsip. Yang pertama yaitu ada penyelenggaraan merek. Merek atau yang kita sering sebut dengan brand merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk itu sendiri, baik produk itu berupa barang ataupun jasa.
Sebagai contoh yang sering kita lihat di lapangan yaitu apabila terdapat dua botol air mineral yang sama diisi dengan jenis air mineral yang sama baik secara kualitas maupun kuantitas, maka air mineral yang diberi merek atau brand akan dianggap lebih bernilai daripada air mineral yang tidak ada merek atau brandnya. Yang kedua yaitu keselarasan pelanggan. Ikuti aturan tertua dalam dunia pemasaran. Pilih saluran tempat konsumen Anda yang sudah aktif. Jika Anda menargetkan generasi muda sebagai target pasaran Anda, maka pilihlah platform media sosial sebagai iklan, seperti contoh Facebook, Twitter, Instagram. Dan yang ketiga yaitu penyelarasan anggaran. Pilih saluran pemasaran yang sesuai dengan anggaran Anda dengan secara jelas. Jika Anda tidak memiliki anggaran, mendapatkan iklan dicetak di koran nasional mungkin berada di luar jangkauan Anda. Pilih proses periklanan yang lebih murah namun tetap efektif, seperti yang saya bilang tadi, memanfaatkan media sosial baik Instagram, Twitter, ataupun Facebook karena tidak dipungut biaya sama sekali. Dan sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta maaf apabila ada banyak kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun perkataan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.